Tapi pertanyaannya, walaupun gue ngedukung, boleh nggak orang ngekritik program makan bergizi gratis? Boleh. Boleh nggak orang nyela-nyela program makan bergizi gratis? Boleh. Boleh nggak orang ngetawain program bergizi gratis? Boleh. Boleh. Banyak orang nggak mau mendukung karena programnya gagal. Lu nggak dukung karena programnya jelek, karena programnya tolol. Karena kemampuan kita untuk menilai seorang presiden dengan objektif itu akan menentukan arah bangsa kita. Karena gue selalu bilang kan, kalau kitanya sebagai sebuah masyarakat itu naik semuanya levelnya dalam berdemokrasi, akan tercitra dalam politiknya juga. A rising tide raise all ships. Air pasang akan ngangkat semua kapal. Kitanya lebih baik, politiknya juga jadi lebih baik gitu. Kayak contohnya, Pak Jokowi misalnya, ada banyak hal yang Pak Jokowi lakukan yang kita bisa kritisi gitu ya. Tapi adalah programnya Pak Jokowi untuk digitalisasi data pemerintahan, satu peta Indonesia, satu data Indonesia, itu tuh Pak Jokowi, itu bagus banget. Sehingga kementerian datanya nggak beda-beda sendiri-sendiri, ngeblank gitu, beda kok nggak nyambung ya. Semuanya satu data aja, lu juga butuh data yang sama kan? Satu data aja biar sama gitu. Bagus itu programnya Pak Jokowi. Ada program yang jelek? Pasti ada. Lebih ada lagi programnya bagus, realisasinya jahat itu ya, bukan realisasinya jelek ya, realisasinya jahat. Tahu bisa bedain nggak realisasinya jahat? Kayak, tapi ini jadi panjang, kayak PSN ya. Kapan-kapan kita bahas itu. Tapi Pak SBY gitu misalnya. BPJS. Ada banyak hal dari Pak SBY yang kita bisa kritisi, tapi buat gua BPJS bagus. Perlu dicatat bahwa BPJS tidak akan ada kalau nggak ada duluan SJSN yang ada di periode Bu Mega. Pemerintahan Bu Mega itu yang melahirkan SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tanpa sistemnya nggak akan ada BPJS, badannya, penyelenggara jaminan sosial BPJS. Ya, nggak akan ada. Ini susahnya bukan main. Orang pada ngetawain, mana si Panji ngomong BPJS bagus gila. Lu tahu nggak rumah sakit itu banyak yang dihutangin sama pemerintah? Tahu gua. Tapi pertanyaannya, bagus nggak niat dari program tersebut? Kalau bagus, berarti kita dukung. Bahwa dia banyak salahnya, itu kan proses. Mulai dulu aja, lalu bikin yang lebih baik. BPJS, buat gua yang datang dari Pita Kuning, Yayasan Kanker Anak, gue inget zaman-zaman belum ada BPJS, ada banyak sekali obat untuk kanker yang nggak di cover sama Jamkesmas gitu misalnya. Sehingga ada banyak sekali orang tua nih mikirin caranya gimana cara gue bisa bawa obat ini dari Singapura, karena obatnya nggak ada di sini. Sejak ada BPJS, pembiayaan anak-anak kanker di rumah sakit Indonesia jadi jauh lebih mudah. Kenapa? Karena di cover sama BPJS. DP 0 deh. Orang pada ngetawain kan karena gagal kan. Tapi kan pertanyaannya, perlu nggak? DP 0 ini perlu nggak? Gue pernah bahas, 1 jam lebih gue bikin. Judulnya DP 0 besar. Ngomongin realisasinya 0 besar. Gagal. Granted. Fix. Nggak jalan sesuai dengan rencana mereka. Tapi pertanyaannya, emang lu nggak mau ada campur tangan pemerintah atau pemerintah daerah untuk menentukan harga perumahan komersil? Bukan harga perumahan rakyat. Bukan yang dibangun sama Pemda. Bukan yang dibangun sama pemerintah pusat ya. Kan mereka kan bangun rumah rakyat kan. Bukan yang itu. Itu mah nggak mencukupi semuanya. Plus lu juga emang mau tinggal di situ nggak kan? Emang lu nggak mau pemerintah turun tangan untuk punya peluang untuk nahan harga rumah? Karena nggak bisa punya rumah kan? Kita kan kesel kan ketika disalahin. Lu sih beli kopi mulu. Jadi lah lu nggak bisa punya rumah. Lah, gua mah nggak bisa punya rumah bukan karena gue minum kopi mulu, tapi karena Senin harga naik, karena rumah dijadiin instrumen investasi, harganya naik mulu, nggak kekejar gue. Emang lu nggak mau pemerintah campur tangan dengan bilang, udah lu nggak usah punya DP, nggak usah bayar DP, lu langsung nyicil, enteng nggak? Enteng kan? Buat lu kan berat untuk ngumpulin DP-nya kan? Down payment kan itu berat banget kan? Emang lu nggak mau ada pemerintah bilang, oke, ini kesampingkan, pemerintah provinsi perannya jadi penjamin, gua yang jamin bahwa lu akan mampu. Karena pemerintahnya mastiin KTP lu KTP di Jakarta, kerjaan lu dan segala macam pastiin nih. Oke, gua penjamin lu, gak usah pakai DP. Emang lu gak mau? Mau kan? Tapi itu gagal. Ya gagal karena belum pernah ngelakuin itu. Sampai dengan hari ini,
Pemerintah pusat masih nggak mau ganti undang-undang yang membuat pemerintah bisa campur tangan dalam penentuan harga perumahan komersil. Harus turun tangan, harus ada keberpihakan politik, harus ada political will. Sebagaimana political will dalam pemberian makanan bergizi untuk anak. Tapi kalau karena kegagalan-kegagalan dalam mencoba melakukan sesuatu yang baru, jadi alasan untuk lu nggak mencoba melakukan sesuatu yang baru, nggak maju Indonesia. Gimana mau maju kalau kita cuma ngelakuin apa yang sudah pernah dilakuin? Jangan berhenti ngasih dukungan kepada program pemerintah ketika lu ngelihat program itu gagal. Berhenti ngasih dukungan kalau lu ngelihat program itu tolol. Kalau itu bagus, kalau itu perlu, kalau lu tahu itu ada manfaatnya untuk kita semua, ketika dia gagal, dukung aja. Mulai dulu aja, lalu bikin yang lebih baik. Kalau enggak akan bertumbuh. Kalau kita setiap kali gagal mentok dan nggak mau mencoba sesuatu yang baru, nggak maju jadi sebuah bangsa.